Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pengelolaan lingkungan dengan nama anggota kelompok yang pertama Muhammad Fajar Iskandar dengan NIM 1220818183046, Ade Putra Pratama dengan NIM 1220818183092, Lutfi Eka Nurlaili dengan NIM 12208183105, Rahardian Zulfi Bayu N dengan NIM 1220818183108, Muhammad Ali Muhsin Lubis dengan NIM 1220818183125. Kami akan membahas pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 6. Pembahasan pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertama, 1A yang bertanya sebagai berikut. Bagaimana upaya yang dilakukan suatu industri dalam memaksimalkan carrying capacity approach tetapi tidak memberatkan dalam segi finansial perusahaan? Jawabannya sebagai berikut. Tentunya kita berada di era industri 4.0. Ada banyak teknologi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan pengembangan bisnis dengan mudah. Dengan software ERP manufaktur, misalnya manajemen front end dan back end, bisa dilakukan secara otomatis dan terpantau dengan baik. Dengan demikian, proses produksi bisa efektif dan memungkinkan Anda meningkatkan kapasitasnya. Meningkatkan kapasitas produksi tanpa menambah karyawan ataupun mesin sangat mungkin bisa dilaksanakan. Anda hanya perlu memantau seluruh operasi bisnis Anda secara real time untuk mengoptimalkan proses produksi dan manajemen supplier, baik secara teknis maupun SDM-nya. Implementasi sistem ERP manufaktur memudahkan Anda dalam mengaplikasikan strategi ini. Jadi bisa kita bisa memaksimalkan carrying capacity kita tanpa memberatkan segi finansial perusahaan dengan cara ini. Yang dijelaskan, kita bisa melakukannya dengan memantau seluruh operasi bisnis secara real time dan memanajemen supplier baik secara teknis maupun SDM-nya. Yang B, bagaimana bentuk-bentuk carrying capacity approach yang dapat diterapkan? Jawabannya yang pertama, mengevaluasi proses produksi. Strategi ini bisa dilakukan jika Anda menginginkan produksi yang optimal dalam jangka panjang. Anda bisa bertanya langsung kepada karyawan Anda bagaimana mereka memandang proses produksi yang mereka kerjakan. Selain itu, melalui sistem manufaktur, Anda bisa melihat apa saja yang mengkonsumsi banyak waktu dan sumber daya. Selanjutnya, mengurangi downtime mesin. Banyak perusahaan mengumpulkan dan mengelola data secara manual. Jika masih menggunakan metode itu, Anda akan kesulitan mencari tahu apa yang sering menyebabkan mesin mengalami downtime. Dengan sistem ERP yang terintegrasi dengan mesin-mesin, Anda dapat memonitor operasi mesin secara real time dan mengetahui kapan mesin mengalami downtime. Akses data yang cepat memungkinkan Anda menganalisis masalah yang ada dan memperbaikinya secepat mungkin. Mesin yang berfungsi dengan baik tentunya bisa meningkatkan produksi secara maksimal. Selanjutnya, mengidentifikasi hambatan yang ada. Poin ini berkaitan dengan poin di atas tadi, nomor 2 dan nomor 1. Jika Anda telah menemukan hal-hal yang menghambat performa mesin, baik yang disebabkan masalah teknis atau human error, tindak lanjutnya dapat dilakukan sesegera mungkin. Anda harus proaktif mengidentifikasi masalah dalam proses produksi itu. Yang keempat,
melibatkan peran karyawan. Salah satu metode yang paling jelas dan paling sering digunakan dalam menanggapi permintaan yang melonjak adalah dengan meminta karyawan bekerja lembur. Cara ini bisa dibilang sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kapasitas produksi karena mudah dilakukan. Tapi Anda perlu ingat, cara ini tidak layak digunakan sebagai strategi jangka panjang. Kerja lembur yang terus-menerus bisa membuat karyawan Anda tertekan dan kelelahan. Hal ini bisa berakibat pada produktivitas yang menurun dan menyebabkan produksi tidak maksimal. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas supplier. Seringkali masalah yang membuat Anda tidak bisa meningkatkan kapasitas produksi ada pada manajemen pembelian. Masalah pertama bisa datang dari vendor Anda secara langsung. Masalah kedua bisa datang dari manajemen pabrik Anda. Menggunakan cara manual bisa memperlambat pengadaan barang. Otomatiskan proses tersebut dengan sistem manajemen pembelian. Proses persetujuan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun dalam satu platform. Ya, sekian itu untuk jawaban dari 1A dan 1B. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 2, end of pipe treatment. Yang ke A, dalam industri pabrik tahu tentunya akan menghasilkan limbah cair dan juga limbah padat. Apakah pendekatan end of pipe dapat diterapkan dalam upaya pengelolaan limbah tersebut? Jika iya, bagaimana proses, dan jika tidak apa alasannya? Jawabannya, menurut saya pribadi, pendekatan end of pipe kurang efektif dalam pengelolaan lingkungan maupun limbah cair maupun padat. Dari industri pabrik tahu, berikut alasannya. Pengelolaan limbah didasarkan pada pendekatan pengelolaan limbah yang terkonsentrasi pada upaya pengelolaan dan pembuangan limbah dan juga untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Strategi ini kurang efektif karena kegiatan yang dilakukan sifatnya reaktif, yaitu bereaksi setelah terbentuknya limbah, bukan berupa pencegahan atau preventif, tetapi kuratif atau perbaikan setelah terjadi kerusakan atau pencemaran. Akibatnya diperlukan biaya tinggi untuk perbaikan kerusakan lingkungan, dan kerusakan lingkungan terus meningkat. End of pipe treatment hanya mengubah bentuk limbah dan memindahkannya ke media lain. Strategi ini tidak dapat mengatasi masalah pencemaran yang sifatnya non-point source pollution. Karena sifatnya bereaksi setelah terjadi limbah, maka investasi dan biaya untuk pengelolaan limbah relatif mahal. Dan hal ini yang sering dijadikan alasan oleh para pengusaha untuk tidak membangun instalasi pengolahan limbah. Kemudian yang B, apakah terdapat kendala dalam penerapan end of pipe treatment dalam suatu industri? Jelaskan kendala tersebut. Jawabannya, kendala yang dihadapi oleh pendekatan end of pipe treatment adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan ini bersifat reaktif, yaitu bereaksi setelah limbah terbentuk. Yang kedua, tidak efektif dalam mencegah permasalahan lingkungan karena pengolahan limbah cair, padat, atau gas memiliki resiko pindahnya polutan dari suatu media ke media lingkungan lainnya, di mana dapat menimbulkan masalah lingkungan yang sama gawatnya, atau berakhir sebagai sumber pencemaran secara tidak langsung pada media yang sama. Ketiga, biaya investasi dan operasi tinggi, karena pengolahan limbah memerlukan biaya tambahan pada proses produksi, sehingga biaya persatuan produk naik. Hal ini menyebabkan para pengusaha enggan mengoperasikan peralatan pengolahan limbah yang telah dimilikinya. Yang keempat, pendekatan pengendalian pencemaran memerlukan berbagai perangkat peraturan. Selain menuntut tersedianya biaya dan sumber daya manusia yang handal dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum, lemahnya kontrol sosial, terbatasnya sarana dan
prasarana, serta kurangnya jumlah dan kemampuan tenaga pengawas menyebabkan hukum tidak bisa ditegakkan. Oleh karena itu, banyaknya kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep end of pipe, sehingga konsep ini bukan cara yang efektif dalam mengelola lingkungan. Maka pendekatan pengelola lingkungan telah diubah ke arah pencegahan pencemaran yang mengurangi terbentuknya limbah dan memfasilitasi semua pihak untuk mengelola lingkungan secara hemat biaya serta memberikan keuntungan baik finansial maupun non-finansial. Cukup sekian dari saya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang cleaner production approach. Pertanyaan yang pertama, terdapat beberapa upaya dalam penerapan produksi bersih air, yaitu pre-treatment system dan biological system. Apa perbedaan dari kedua sistem tersebut dan apa pengaruhnya menerapkan kedua sistem bagi pelaku usaha dan lingkungan? Nah, jawabannya kita akan membahas perbedaan pre-treatment system dan biological system terlebih dahulu. Untuk pre-treatment system sendiri, tujuan dari pengolahan awal dan tahap pertama adalah untuk meminimalkan variasi konsentrasi dan laju alir dari limbah cair dan juga menghilangkan zat pencemar tertentu. Pre-treatment system sendiri terfokus pada sifat fisika dan kimia limbah yang dihasilkan. Sebagai contoh, limbah cair yang akan ditangani secara biologis harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu pH antara 6-9, total padatan tersuspensi, kandungan minyak dan lemak, kemudian ada sulfida, dan konsentrasi logam-logam berat umumnya. Sedangkan biological system bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan senyawa organik atau anorganik dalam suatu air buangan, dan fungsi ini dicapai dengan bantuan mikroorganisme gabungan atau mixed culture yang heterotrofik. Jenis-jenis proses pre-treatment system ada beberapa, yaitu yang pertama penyaringan atau screening, yaitu menghilangkan partikel-partikel besar pada limbah cair menggunakan barak, kemudian static screen dan vibrating screen. Kemudian ada ekualisasi atau mengurangi variasi laju air dan konsentrasi limbah untuk mencegah shock load. Yang kemudian ada netralisasi, yaitu penetralan pH dengan batu kapur, kapur padam, kemudian soda akustik, dan soda abu untuk menetralkan limbah cair yang bersifat asam. Sedangkan untuk limbah cair yang bersifat basa menggunakan asam sulfat, asam klorida, atau karbon dioksida. Kemudian ada sedimentasi awal atau primary sedimentation. Nah, sedimentasi awal ini bertujuan menghilangkan zat tersuspensi atau partikel tertentu dengan cara mengendapkan cairan limbah. Kemudian ada jenis proses biological system, yaitu berdasarkan mikroorganisme yang digunakan, itu ada beberapa, yaitu proses aerobik, kemudian proses anaerobik, ada proses anoksid, kemudian kombinasi proses aerobik dan salah satu proses di atas, antara anaerobik dan anoksid. Yang kemudian ada proses kontinu dengan atau tanpa daur ulang, kemudian ada proses batch dan proses semi batch. Nah, pengaruh penerapan pre-treatment system dan biological system sendiri, pengaruhnya terhadap pelaku usaha dan lingkungan, ini pengaruh yang baik, yaitu perubahan karakteristik limbah cair yang lebih ramah lingkungan. Kemudian limbah yang diolah dengan baik diharapkan dapat menjadi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kemudian meningkatkan efisiensi pada bahan baku, produk maupun limbah yang dihasilkan, dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa pendekatan dengan produksi bersih sendiri berprinsip pada efisiensi bahan baku dan juga pengolahan limbah. Kemudian pengaruh negatif atau konsekuensinya terhadap pelaku usaha, jadi bukan pengaruh negatif ya, tetapi konsekuensinya, yaitu pengusaha industri perlu menyiapkan sistem pengolahan limbah yang tepat sesuai dengan limbah yang dihasilkan. Jadi untuk limbah cair yang dihasilkan memiliki
pasti memiliki kriteria tertentu atau kandungan-kandungan tertentu. Seperti pada limbah industri tahu akan berbeda dengan limbah industri yang dihasilkan pada industri tebu. Dan itu pelaku industri harus benar-benar memperhitungkan pengolahan yang seperti apa, metode yang seperti apa yang tepat untuk mengolah limbah tersebut. Kemudian adanya anggaran tambahan untuk pengadaan alat dan bahan pengolahan limbah, kemudian tempat atau lahan khusus perlu disiapkan untuk pengolahan limbah bila diperlukan. Jadi, pada beberapa industri yang besar, perlu tempat penampungan khusus untuk menampung limbah cair dan pengolahannya. Kemudian pembahasan yang kedua, atau pertanyaan yang kedua, apa saja peluang yang dihasilkan dari penerapan produksi bersih? Jawabannya, peluang penerapan konsep Cleaner Production Approach tentunya yang pertama potensi penghematan penggunaan air, kemudian potensi penghematan bahan baku, penghematan pengelolaan gudang penyimpanan, dan efisiensi bahan baku melalui sortasi ulang yang lebih efektif, efisiensi penggunaan air bersih pada tahap-tahap pengelolaan, dan efisiensi ceceran. Karena pada prinsipnya, Cleaner Production Approach itu benar-benar memperhitungkan biaya produksi dan juga bahan produksi dari awal. Jadi ketika saya mau memproduksi gula atau produk-produk kedelai, itu benar-benar harus diperhitungkan sejak awal bahan baku yang diperlukan, kemudian bagaimana mengolah bahan baku tersebut agar seefisien mungkin, dan juga bagaimana mengolah limbah tersebut agar aman dibuang di lingkungan. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya pada nomor 4 tentang Sustainable Consumption and Production atau SCP. Pertanyaannya, komponen bersih dalam SCP atau Sustainable Consumption and Production menggunakan proses pengurangan pemakaian energi dan bahan mentah produksi. Lalu, bagaimana suatu perusahaan dapat menekan angka penggunaan bahan baku produksinya dan tetap mencapai kebutuhan produknya? Nah, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini saya sajikan ada gambar. Gambar ini adalah gambar beberapa perusahaan terbesar dan ternama di dunia ya, seperti Coca-Cola, PepsiCo, dan Nestle. Nah, perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan penyumbang sampah plastik terbesar di dunia dan terbanyak di dunia seperti itu. Nah, ini ada sumber dari Greenpeace ID. Silakan dicek IG-nya nanti. Kita lanjut. Nah, percaya tidak perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola, Nestle, dan Pepsi telah mengambil langkah tepat dalam pengurangan sampah plastik. Nah, artinya perusahaan-perusahaan besar itu tadi, itu apakah sudah membuat sebuah kebijakan atau pengupayaan tentang pengurangan sampah plastik? Nah, selanjutnya, mengapa sih perusahaan-perusahaan tersebut, ketiga perusahaan itu tadi, itu dikatakan sebagai perusahaan penyumbang sampah plastik terbanyak dan terbesar di dunia? Nah, ini alasannya ada dua. Yang pertama adalah membuat polusi dengan kemasan plastik sekali pakai untuk produk mereka. Jadi, produk kemasan mereka itu menggunakan produk plastik sekali pakai. Nah, otomatis produk kemasan plastik sekali pakai ini itu dapat meningkatkan jumlah sampah plastik yang ada di lingkungan seperti itu, karena jumlah yang mereka hasilkan, jumlah produksi yang mereka hasilkan itu hanya 9% saja yang dapat didaur ulang, sisanya adalah sampah. Nah, seperti itu. Sisanya itu belum bisa didaur ulang. Nah, yang kedua ada bekerja sama dengan industri bahan bakar fosil atau minyak untuk menjaga produksi plastik tetap berjalan. Nah, selain memproduksi kemasan berupa plastik untuk produknya, itu juga bekerja sama dengan industri bahan bakar fosil atau minyak untuk menjaga produksi plastik tetap berjalan. Nah, otomatis kalau produksi plastik ini tetap berjalan, tidak menutup kemungkinan jumlah
jumlah plastik itu akan bertambah banyak dan bertambah banyak lagi, seperti itu. Selanjutnya, lalu bagaimana suatu perusahaan dapat menekan angka penggunaan bahan baku produksinya dan tetap mencapai kebutuhan produk? Nah, ini alasannya ini. Jawabannya ini. Yang pertama adalah mau tidak mau perusahaan itu harus menghapus produksi plastik sekali pakai mereka. Jadi kalau ingin mengurangi bahan baku yang mereka gunakan, itu harus produksi plastik mereka itu harus dihapus dan diganti produksi kemasan yang lain, seperti produk kemasan berupa botol kaca atau dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Semisal contoh kan Coca-Cola itu dulu itu kan produksi kemasannya itu berupa botol kaca, tapi sekarang sudah dialih produksikan menjadi produksi plastik ya, botol plastik seperti itu. Dan itu akan menjadi permasalahan lingkungan karena mendapati banyak sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan. Nah, yang kedua ada upaya plastik reborn. Nah, upaya plastik reborn ini artinya adalah mengupayakan plastik tersebut, sampah-sampah plastik tersebut itu terlahir kembali atau bisa didaur ulang atau recycle, seperti itu. Nah, ini sudah diterapkan oleh perusahaan Coca-Cola sampai saat ini. Yang ketiga ada selain membuat sebuah kebijakan, sebuah pengupayaan dari suatu perusahaan juga harus memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misal contoh, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia harus memperhatikan peraturan-peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini ada pasalnya pada nomor P di pasal 75 tahun 2019 mengenai peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Nah, itu harus diperhatikan juga sebelum kita atau perusahaan itu mengambil langkah sebuah pengupayaan atau kebijakan seperti itu. Yang selanjutnya, ini ada contoh realisasi upaya Coca-Cola dalam mengurangi produksi plastik. Nah, Coca-Cola pun terus berupaya dalam mewujudkan visi global perusahaan World Without Waste dengan bertanggung jawab untuk mengelola sampah yang diproduksi. Nah, harapan dari visi global mereka itu pada tahun 2030 kami bisa mengumpulkan dan mendaur ulang 100% botol kemasan atau sampah plastik yang kami produksi. Jelas Bapak Triyono Prijososilo selaku Wakil Ketua Pelaksana Coca-Cola Foundation Indonesia atau CCFI. Nah, jadi harapan dari Coca-Cola itu sendiri pada tahun 2030 ya, pada tahun 2030 itu mereka itu dapat mengumpulkan sampah-sampah mereka yang telah mereka produksi dan dapat mendaur ulangnya kembali secara 100%. Nah, seperti itu. Jadi mendaur ulang 100% botol kemasan yang mereka produksi, seperti itu. Yang selanjutnya ini ada 3 pilar utama atau 3 konsep ya. 3 konsep utama dalam mewujudkan komitmennya. Tujuan dari 3 konsep ini diharapkan bahwa visi mereka itu dapat terrealisasikan dan dapat menjadi kenyataan, seperti itu. Ini yang pertama ada desain, yang kedua ada collect, dan yang ketiga ada partner. Nah, desain ini itu berkaitan dengan mendesain khusus kemasan yang mereka gunakan. Itu dapat yang nantinya itu dapat didaur ulang kembali secara keseluruhan atau dapat didaur ulang 100% sampah yang mereka hasilkan, seperti itu. Nah, kalau sekarang informasi yang sekarang itu kan dari hasil mereka produksi, kemasan yang mereka produksi, dari semua hasil mereka produksi itu hanya 9% saja yang dapat didaur ulang, sisanya itu adalah sampah. Nah, sampah tersebut itu belum dapat didaur ulang kembali dan menjadi sampah, menjadi pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua
Yang kedua ada collect dan partner. Nah, collect dan partner ini saling berkaitan ya. Collect ini artinya adalah mengumpulkan, partner ini adalah sebuah jalinan kerjasama seperti itu, kerjasama antar pihak ketiga seperti itu. Nah, collect dan partner ini diharapkan dari hasil kerjasama perusahaan dengan komunitas atau organisasi lingkungan hidup ya, untuk menangani permasalahan-permasalahan ini. Diharapkan bahwa perusahaan dapat mengolah sampah dan dapat mengumpulkan sampah dan juga dapat mengolah sampahnya itu sendiri dan didaur ulang seefisien mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada video mengenai siklus botol dari Coca-Cola. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini Coca-Cola diminum oleh banyak orang ya, dari tangan ke tangan, dan hasilnya sampahnya itu masuk menjadi sampah dan ini adalah siklus yang jelek seperti itu. Jadi menimbulkan sebuah pencemaran lingkungan, polusi terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi sangat buruk sekali. Tetapi ini juga dapat dimakan oleh biota laut dan berdampak pada manusia juga seperti itu. Nah, ini industri ingin memproduksi 3 kali lebih banyak. Nah, dan ini harus kita perbaiki. Nah, seperti ini, kita harus berpikir bagaimana caranya botol-botol tersebut itu dapat didaur ulang secara keseluruhan seperti itu. Nah, dari Break Free from Plastic. Terima kasih. Oke, melanjut ke pertanyaan selanjutnya ialah, jika bahan baku yang berasal dari alam tidak habis dan tidak dapat diperbarui, maka upaya yang bisa digunakan untuk tetap memenuhi kebutuhan produksi dan tidak membahayakan lingkungan sekitar. Dan untuk jawabannya ini ialah, untuk memenuhi kebutuhan industri saat ini, sudah selayaknya industri saat ini harus menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan atau organik. Sebab untuk menanggulangi kerusakan yang nantinya berdampak permanen itu lebih sulit untuk dilakukan, dan juga perlu waktu yang amat sangat lama untuk memulihkannya kembali atau menormalkannya kembali seperti itu. Demikian dari jawaban saya, terima kasih.